Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi tadhkiratan lil ibad wa taqwiyatan lil muttaqina minal muslimina ilal ibadah. Wassalatu wassalamu ala sahibil milladit tahirah warridwanu ala alihi wa ashabihi wa alihim wa ala man tabi'ahum bi ihsan wa ulama'il ummati fi kulli zaman. Amma ba'du, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah sehingga kita bisa kembali ngaji kitab hadis qudsi. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada muallif kitab hadis qudsi Al-Imam Al-Ghazali, dan kepada kedua orang tua kita. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahami kitab hadis qudsi. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa auladi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa jami' ashabil kiram. Syai'lillahi lahumul Fatihah. Wa summa ila hadratil imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Syai'lillahi lahumul Fatihah. Wa summa ila arwahi Bapak Wirat Songko wa Bapak Supardi Gunawan Siwi wa Ibu Etsi Pertiwi wa Ibu Ita Rosalita. Ghafarallahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina wa summa ila hadratina ba'ina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa alal khadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. Waladhdallin amin. Sampai Al-Mau'izatul Khadiyah Asyara. Kita baca Al-Mau'izatul Khadiyata Asyarata, nasihat ke-11. Yaqulullahu ta'ala, berfirman Allah ta'ala, ya ayyuhan nasu, wahai manusia,
Innamad dunya, sesungguhnya dunia, darun adalah persinggahan, liman bagi orang-orang la darolahu, yang tidak memiliki rumah, wa malun, dan harta, liman bagi orang-orang la malalahu, yang tidak memiliki harta. Walaha, dan harta, yajma'u, dikumpulkan, man, oleh orang-orang, la aqlalahu, yang tidak memiliki akal. Wabiha, dan harta, yafrohu, menggembirakan, man, orang-orang, la fahmalahu, yang tidak mengerti. Wa alaiha, dan pada harta, yakhrisu, membuat rakus, man, orang-orang, la tawakkulalahu, yang tidak memiliki tawakal. Wayat lubu, dan berburu, syahawatiha, keinginan-keinginan dunia, man, bagi orang, la ma'rifata lahu, yang tidak memiliki kemakrifatan. Faman, bagi orang,
arada yang menginginkan, nikmatan kenikmatan dunia, zailatan yang sirna, wahayatan dan kehidupan, munqati'atan yang fana, faqad dzalama, maka ia telah dzalama berbuat zalim, nafsahu pada diri sendiri, wa aso dan durhaka, Rabbahu kepada Tuhannya, wa nasiya dan lupa, al akhirata akhirat, wa gharrathu dan dilemahkan, dunyahu oleh dunianya, wa arada dan orang yang menghendaki, zahirul ismi, zahira tampak, apa al ismi dosa, wa batina dan batinnya, wa aroda dan orang yang menghendaki zahirul ismi, dosa zahir, dosa zahir, wa batina dan batinnya. Hadza sebagaimana firman Allah, innalladzina sesungguhnya orang-orang yaksibuna mengerjakan
al isma dosa, sayujzauna kelak akan diberi balasan, bima disebabkan kanu apa yaqtarifuna yang mereka telah lakukan. Ya bena Adam, ro'uni, perhatikanlah aku, watajiruni, dan berdaganglah bersamaku, wa amiluni, dan bergaulah denganku, wasfiluni, dan masukkan aku, fi ribhikum, ke dalam labamu, indi aku memiliki mala apa yang tidak pernah ainun ro'at dilihat mata, ainun mata, ro'at dilihat, wala udhunun, dan tidak pernah udhunun sami'at didengar telinga, udhunun telinga, sami'at didengar, wala tidak pernah khotorun terbersit, khotorun terbersit, ala qalbi basarin pada hati basarin manusia, wala tangfadu tidak pernah habis, khazaini perbendaharaanku, wala tangkusu dan tidak pernah berkurang, wa ana dan aku Al-Wahhabu maha memberi, Al-Karimu maha mulia. Ini mau idoh ke-11. Masih terkait dengan dunia. Ketua Iblis bertanya, itu di dalam dalil kalau orang mati meninggal hutang, katanya dia nanti dimasukkan neraka kalau hutangnya belum
selesai atau belum dibayar oleh ahlinya, keluarganya. Nah, itu kalau hutang pribadi. Terus anak buah iblis tanya, loh bagaimana kalau hutangnya yang hutang presiden? Presiden ketika menjabat ngutang sampai dia selesai jabatannya belum lunas hutangnya, sampai dia mati belum lunas. Apakah dia juga harus nanggung hutangnya itu kalau rakyatnya belum bayar? Kalau beban pribadi saja harus ditanggung oleh pribadi orangnya, bagaimana kalau itu bebannya seorang pemimpin? Kata anak buahnya iblis. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, kalau hutang pribadi saja harus dibayar, kalau mati bagaimana kalau dia seorang pemimpin, seorang presiden, seorang perdana menteri, raja, ketika hutang untuk negaranya terus gak lunas-lunas, terus dia mati, ya. Makanya hati-hati nanti kalau jadi pemimpin, kalau ngutang jangan besar-besar. Pemimpin kita hutang untuk bangun tol Trans Jawa berapa ribu triliun, terus mati. Nah, kalau pribadi saja ditanya, berarti jadi pemimpin ya lebih ditanya. Itu nah, iblis pada hari ini ketika bicara dunia, dia sangat bergembira. Ya, lanjutan dari kemarin, ternyata Ratu Iblis sangat bergembira. Kenapa Iblis sangat bergembira? Karena pengikut Iblis sudah bisa menguasai mimbar-mimbar agama, ya, panggung-panggung politik, ya, dan pejabat-pejabat yang korup. Karena ini bicaranya dunia. Nah, Allah menunjukkan kepada kita tentang tipuan-tipuan suara. Iblis nanti ya menipunya lewat suara. Kemudian tipuan-tipuan lewat pasukan berkuda. Tipuan berikutnya adalah lewat harta, dan tipuan-tipuan lewat janji palsu. Nah, sekarang memang tipuan iblis sudah lewat suara-suara. Allah berfirman, iblis, pergilah, tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh neraka jahanam balasanmu. Nah, ini kata Allah kepada iblis. Sebagai pembalasan yang cukup adalah neraka jahanam. Dan perdayalah siapa saja di antara mereka yang engkau sanggup dengan suaramu. Nah, ini kata Allah kepada iblis. Nah, suaramu suara yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda, berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu beri janji kepada mereka, padahal setan hanya memberi janji tipuan belaka. Ini kata Allah, sesungguhnya hamba-hambaku, engkau tidak dapat berkuasa atas mereka, cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. Nah, ini yang disampaikan Allah kepada iblis. Nah, sekarang iblis itu kalau menggoda tidak lewat bom, nakut-nakuti tidak lewat senjata, membunuhnya tidak dengan pedang, tapi memperdaya manusia dengan suara,
bukan dengan pedang, bukan dengan bom, ya, bukan harta, bukan tentara, karena suara jauh lebih mematikan daripada nuklir. Nah, suara bisa menyelinap ke telinga, menusuk daging, menembus pikiran, lalu bersarang di hati. Nah, ini suara yang hebat, ini suara. Hati menggerakkan kaki berbaris, tangan bertepuk tangan, menggerakkan lidah untuk bersumpah setia. Suara iblis bukan suara seraknya orang yang sedang batuk karena flu. Suara iblis bisa menjelma pidato ulama-ulama, ya, pidato politik pejabat yang berapi-api, khutbah Jumat yang suci, iklan politik di media sosial dengan iringan musik yang heroik, dan musik-musik di panggung-panggung sholawatan. Kata-kata indah diulang-ulang sampai menempel di otak umat dan rakyat, kemudian masuk ke dalam hati. Nah, ini suara yang paling penting. Karena suara-suara itu diulang-ulang, akhirnya janji-janji itu dianggap suci, karena disampaikan dengan suara yang berwibawa, suara yang intonasi, dengan intonasi indah yang disampaikan pemuka agama dan pejabat adalah hipnotis atau hipnosis paling tua yang dikenal manusia. Jadi iblis sekarang menggunakan suara. Di HP Bapak Ibu kan ada suara. Ketika pilihan kepala desa yang dikuasai apa? Suara. Pilihan bupati wali kota yang dibutuhkan suara. Pilihan presiden yang dibutuhkan suara. Oke, jadi nanti menyelinap pasukan-pasukan berkuda yang dimaksud oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu para militer yang mendukung penguasa. Orang-orang yang berjalan kaki, ya, orang-orang yang berjalan kaki. Bagaimana yang dimaksud orang-orang berjalan kaki oleh Allah di dalam Quran surat Asy-Syu'ara tadi, yaitu mereka yang hatinya digetarkan oleh suara-suara untuk demo. Itu orang-orang yang dikendalikan suara-suara. Kemudian anak-anak, tadi yang dimaksud dengan anak-anak karena harta, anak-anak kecil, ya, mulai anak-anak yang balita dikendalikan dengan suara-suara. Kalau anak-anak yang masih sekolah di tingkat bawah dikasih harta-harta atas nama suara, yaitu beasiswa. Sampai perguruan tinggi karena suara dia dapat beasiswa. Ya, nama beasiswanya Bapak Ibu sendirilah yang mendefinisikan. Ya, ini karena hubungannya dengan suara. Nah, karena suara-suara itu, maka umat dituntun seperti kerbau bodoh, ya, untuk mendengarkan suara pengeras suara di mimbar-mimbar dan suara-suara di media sosial. Hanya kerbau-kerbau bodoh yang mempercayai suara-suara di luar suara hati nuraninya. Nah, suara-suara yang dimasukkan melalui media sosial itu sekarang dikenal namanya buzzer. Ya, suara-suara buzzer itu lebih menghebohkan. Ada kiai ceramah terus buzzernya kirim suara-suara dis, langsung habis itu suara kebenarannya. Yang benar
yang banyak, karena suara yang benar dianggap, ya suara yang banyak dianggap yang benar. Notifikasinya kalah. Nah, suara-suara konsultan politik ketika menjelang butuh suara. Nah, ini harta yang dimaksud oleh Allah adalah suara sekarang. Kalau sudah bisa menguasai suara, nanti akan menguasai harta, isi bumi seisinya, pertambangan dan sebagainya. Akan menguasai suara-suara di mimbar-mimbar agama. Nah, mimbar agama yang tadinya suara-suara yang suci, suara ilahi, berubah menjadi suara-suara politik. Akhirnya ulama-ulama sibuk bangun dapur. Ya sekarang lihat itu, karena suara-suara dengan bangganya mempublikasi membangun dapur, targetnya 1000 dapur. Nah, kemudian suara-suara iblis akan dinyanyikan dalam lagu-lagu nasionalisme, religius, ya, nasional agamis. Jadi suara-suara iblis akan dinyanyikan dalam lagu-lagu nasionalisme dan lagu-lagu religi yang dibumbui ayat-ayat suci. Ini guna untuk mendapatkan harta dan melupakan akhirat. Walaupun ngomongnya pakai ayat, tujuannya tetap dunia, bukan akhirat. Dan kuncinya ada pada suara-suara. Kira-kira bisa dipahami dengan suara-suara. Dulu suara itu sebagai alat komunikasi, sekarang suara bukan sebagai alat komunikasi, tapi menjadi alat hipnosis yang luar biasa. Dijanjikan dengan suara-suara. Suara sebenarnya tipuan, karena selalu disebutkan setiap hari suara-suara itu, ya, diperdengarkan setiap hari, maka dianggaplah suara-suara tipuan itu menjadi kebenaran. Contoh saja, kalau di TV ada produk besar yang dulunya pasang iklan terus setiap hari di TV, tiba-tiba nggak ada iklannya. Bapak Ibu bertanya nggak, apa bangkrut ya perusahaannya kalau sudah nggak ada iklannya? Jadi perusahaan besar itu pasang iklan setiap hari, itu tujuannya adalah untuk hipnosis konsumen setiap hari. Dia percaya bahwa produknya bagus. Kalau produk nggak bagus, nggak mungkin kuat pasang iklan. Ketika iklan tidak dipasang di media tanpa suara-suara, maka iklan itu tidak akan bisa masuk ke relung hati orang lain. Karena suara-suara kita tertipu. Kan karena suara-suara di medsos, ada sate legendaris di Kediri, seorang butuh karena suara. Ada tempat wisata yang estetik di Wonosalam, ya karena suara-suara, gerutu ke sana. Ya, jadi itu juga karena suara-suara. Bapak Ibu dijatuhkan juga karena suara-suara. Maka kata Allah, wahai anak Adam, kamu kan masih punya aku, kenapa kamu tidak mencari aku, kok malah mencari suara-suara? Kalau kamu mencari aku, ya, kalau kamu mau berdagang kepadaku, mau untung, maka masukkanlah keuntunganmu denganku, maka masukkanlah aku ke dalam keuntunganmu. Orang sekarang kalau dapat keuntungan, kira-kira Allah dilibatkan enggak? Nah, ketika dapat keuntungan yang besar,
Padahal kewajibannya, kata Allah, ya, masukkan aku ke dalam keuntunganmu, ambil 2,5% dan zakatkan untuk orang-orang yang miskin dan tertindas. Zakat enggak, zakat enggak. Ya contohnya aja kalau Jumatan ada kotaan keliling itu jalan, suara-suara itu gimana? Kan di dompet kita ada 100, 50, 20, 10, 5.000, 2.000. Suaranya gimana? 2.000 aja. Kan besok kan mau takjil itu sama keluarga, mau beli takjil di perapatan Pasar Badas. Suaranya begitu. Akhirnya yang masuk, suara yang masuk ke dalam kotak kelunting 2.000. Padahal hati nuraninya sudah tahu kalau sedekah 1 dibalas 10 kali, tapi kalah dengan suara-suara. Akhirnya wa arada dhahirul ismi, orang yang mendaki dosa dohir juga melibatkan batin. Ya, ini karena suara. Nah, kalau Bapak Ibu tidak mendengarkan suara-suara, maka akan diberi sesuatu oleh Allah yang tidak pernah disaksikan oleh mata kita, tidak pernah didengar oleh telinga kita, nggak pernah terbersit di dalam hati kita. Ya, saya sering mendapatkan itu, saya bisikkan, ini dapat THR dari Gusti Allah, dipakai apa? Nggak usah dipakai apa-apa. Ya, ini karena suara. Nyambung nggak dengan suara-suara? Kalau nyambung, saya lanjutkan sambungannya ke mauidhah yang berikutnya. Al mauidhatus tsaniyata asyrata, nasihat ke-12, ya, karena suara-suara. Apa-apa kalau nggak ada suara-suara ya nggak datang. Sholawatan kalau nggak ada suara-suara dung-dung ya nggak datang. Yaqulullahu ta'ala, berfirman Allah ta'ala, ya bena Adam, hai anak Adam, uzkuru, ingatlah, nikmati, nikmat-nikmatku, allati an'amtu, yang telah aku anugerahkan, alaikum, kepadamu, wa aufu, dan penuhilah, biahdi, janjimu kepadaku, ufi, niscaya aku penuhi, biahdikum, janjiku kepadamu, fa iyaya, hanya kepadaku saja, farhabuna, takutlah engkau. Ya, jadi terjemahnya hanya kepadakulah, takutlah engkau hanya kepadaku saja. Kama, sebagaimana, la tahtadi, kalian tidak akan menemukan petunjuk, as-sabila, jalan yang benar,
illa kecuali bidalilin dengan mengikuti petunjuk, kadzalika demikian pula la tariqa tidak ada jalan ilal jannati menuju surga illa kecuali bi amalin dengan amal, wa kama sebagaimana la yujma'u tidak bisa dikumpulkan al malu harta illa kecuali binasobin dengan susah payah, kadzalika begitu pula la tadkhuluna kalian tidak bisa masuk al jannata surga illa kecuali bisobri dengan sabar, ala ibadati menjalankan ibadah kepadaku, fataqarrabu maka mendekatlah kalian ilallahi kepada Allah bin nawafili dengan mengerjakan ibadah sunnah, wadlubu dan carilah ridhoi ridhoku, biridol masakini melalui kerelaan orang-orang miskin, angkum kepadamu, wargobu dan kalian cari ila rahmati rahmatku, bimajalisil ulama'i di majelis-majelis para ulama,
Fa inna karena rahmati rahmatku la tufarikuhum tidak pernah berpisah hum dengan mereka. Torfata ainin meskipun sekejap mata. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, ya Musa, hai Musa, isma, dengarlah, ma aqulu, apa yang aku katakan, fal haqqu, maka sejatinya annahu bahwa man takabbaro, itu sukunnya diganti fathah ya, man takabbaro, man orang takabbaro yang sombong, ala miskinin kepada atau terhadap orang-orang miskin, hasyartuhu, aku akan kumpulkan dia, yaumal kiamati, pada hari kiamat, ala surati, seperti wujud al-dzarri, semut, waman barang siapa tawadhu'a, rendah hati, lahu, kepada orang miskin, rafa'tuhu, aku akan tinggikan derajatnya, fid dunya, di dunia, wal akhirata, dan di akhirat. Waman barang siapa ta'arrada, sengaja, litahki, merusak, sirri, rahasia, miskinin, orang-orang miskin, hasyartuhu, maka aku kumpulkan dia,
Yaumal kiamati, pada hari kiamat. Ghairu masturin, tanpa penutup. Sirruhu, rahasianya. Waman, barang siapa ahana, merendahkan, fakiron, orang fakir, fakot, maka ia telah barozani, menabuh genderang, bil mukharobati, perang denganku. Waman, barang siapa yu'minu bi, beriman bi kepadaku, yu'minu bi, kan yu'min, nanti yu'minu. Sofahadhu, maka dia akan bersalaman, dia akan disalami, bukan bersalaman. Sofahadhu, maka dia akan disalami. Al malaikatu, oleh para malaikat. Fit dunya wal akhirah, fit dunya, di dunia, wal akhirati, dan di akhirat. Ini nasihat ke-12. Ya bena Adam, uzkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum fa iyaya farhabun. Jadi Allah mengingatkan pada kita atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Tetapi ternyata kita sekarang tidak mengingat nikmat, tapi mengkapitalisasi nikmat. Jadi kita nggak mengingat nikmatnya Allah, justru nikmat-nikmat itu kita kapitalisasi. Kalau tahu ngapitalisasi nikmat, apa sekarang nikmat yang nggak dikapitalisasi? Orang ibadah ya sekarang kapitalisasi. Yang bisa pergi umroh Ramadan siapa? Apa orang-orang miskin? Hanya 35 juta 15 hari. Saking mengkapitalisasi nikmat, kelegean masuk ke Zoom. Jadi kita disuruh mengingat nikmat yang Allah berikan pada kita, dan untuk mencari ridho Allah itu dengan takarannya ridho dengan ridhonya orang-orang miskin. Kita malah kalau ngasih orang miskin gak ridho. Wong perumahan saja ditulis pengemis
pemulung dilarang masuk. Saya sendiri nulis pengemis, pemulung dilarang masuk. Karena apa? Orang yang ngemis mulung ternyata pekerjaannya tadi kemarin apa? Maling. Tengok, kalau sepi ambil sesuatu. Ya saya sampaikan itu sesuai dengan tupoksinya karena dia maling. Nah, Islam agama revolusioner, pembebas dari sistem korupsi dan merubah peradaban. Disuruh apa? Mensyukuri nikmat. Tetapi ajaran Islam yang awalnya mengajarkan keadilan sosial sekarang mengajarkan keadilan kelas sosial. Nah, kalau melihat Mauidhah yang ke-12, bagaimana kita mencari ulama yang masih membawa rahmatnya Allah, yaitu carilah ulama, berkumpullah dengan ulama yang tidak terafiliasi dengan kekuasaan apapun, ya, wis murni ngulama, tidak menjabat apa-apa. Jadi ini yang dimaksud oleh Allah. Kalau menemukan ulama yang tidak berafiliasi dengan apapun, di situ kita akan menemukan rahmat. Kalau ulama yang berafiliasi dengan kekuasaan, kita menemukan keuntungan materi. Nah, kalau menemukan ulama yang seperti itu, kata Allah, kamu akan disalami oleh malaikat di dunia dan akhirat. Padahal kalau mengikuti konsepnya Allah, kalau kita ingin mendapatkan rahmatnya, apapun kegiatan kita seperti tasyakuran, akikohan cucu dan sebagainya, anak, nah itu kita tempatkan di rumah kita, baca Qur'annya di rumah kita, baca sholawatannya di rumah kita, supaya rahmatnya turun kepada kita. Sekarang enggak, wis gak usah dek nang omah, didek masjid ae. Terus memang yang gelari ketikir masjid itu siapa? Masjidnya kotor apa mereka itu ya? Itu kan juga ngetren sekarang ini. Makanya sekarang saya pengalaman beberapa tahun, saya tanya acaranya gimana. Kalau acaranya saya nggak mau datang. Kalau saya datang dianggap apa yang dilakukan orang-orang itu salah, dianggap benar sama orang lain karena saya mengiyakan. Ya, nah itu loh, sekarang iblis sudah gembira ria. Karena apa? Sekarang anak cucu Adam sudah tidak mengikuti ajaran yang diajarkan Allah, tapi menurut pemikiran mereka sendiri. Jadi memang sekarang karena orang Islam sendiri sudah mengkapitalisasi pahala. Nanti kalau sudah puasa hari kesekian nanti dapat pahala. Ini kan itu mengkapitalisasi pahala. Ya saya jelaskan aja lewat saluran WhatsApp itu, silahkan dibaca. Itu contoh-contoh orang yang tergiur dengan kapitalisasi pahala. Itu nggak salah, karena levelnya orang beragama di level 1. Yang sudah dinasihati Allah dengan hadis qudsi, ya kita harus meningkat, cara beragamanya pun juga harus meningkat. Contohnya kalau bayar zakat nanti, ya jangan beli di toko yang ada tulisannya banner itu jual beras zakat. Saya berkali-kali nyoba beli beras zakat, itu sudah beras yang polesan berapa tahun yang lalu, timbunan beras. Tidak merendahkan berasnya, enggak, tapi kalau kita sudah ngaji hadis qudsi, ya belilah yang namanya beras yang baru diseleb, ya baru panen, yang stoknya jangan stok yang tahunan, wanginya itu wangi vanili atau wangi pandan,
Pandan Wangi. Nah, kalau saya lirik gini, wong sugih kok tuku beras zakat sing mereknya beras zakat. Diambu itu loh, wong dirinya sendiri makan di situ aja nggak nikmat kok, ya kan? Beras-beras model gitu kan nggak nikmat kalau dimasak. Nah makanya sekarang sudah dinasihati Allah masalah harta supaya kita ya memasukkan keuntungan kita kepada Allah, jual belinya dengan Allah. Besok bayar zakat ya belilah beras yang layak, jangan beras merek beras zakat. Ya mahal Gus yang jadi iya saya suruh bayar zakat itu kan harus seperti apa yang kita makan. Terus punya toko, terus ngasih parselan pada orang lain, terus di stiker tokonya, kaosnya, itu zakat apa promo? Kan sodako hajat tidak, apalagi zakat. Gitu aja sama pemilik tokonya, niki zakat kula Gus, nangki kangge jamaah jenengan. Jadi dikasih sarung, kasih ini, kasih minyak, kasih anu dibagi. Tapi kaosnya, bajunya ada tulisan tokonya. Berarti itu endorse dengan sodako zakat. Bahasa sekarang kan endorse dengan suara zakat. Ya, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat barokah fid dini wa dunya hatta akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ij'al awwala majlisina hadza salahan wa awsatahu falahan wa rahmatan wa nikmatan wa takrimatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahlin nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Allahumma ya syahidan ghaira ghaibin wa ya qariban ghaira ba'idin wa ya ghaliban ghaira maghlubin ij'al min amrina ya Allah farja wa makhraja ya sarihal mustaskhirin wa ya ghiyasal mustaghisin. Innaka ta'lamu ma kana wa ta'lamu khalana wa la yakhfa 'alaika syai'un min umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa shalli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.